Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Adinita Wijana and I'm here to explain to you guys about konsep filosofi pengelolaan pendidikan. Jadi apa sih filsafat itu? Filsafat itu adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Filsafat dan pendidikan berjalan bergandengan tangan, saling memberi dan menerima. Mereka juga masing-masing adalah alat sekaligus akhir bagi yang lainnya. Mereka adalah proses dan juga produk. Kemudian fungsi manajemen pendidikan yaitu elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Lalu apa pentingnya filosofi pendidikan? Nah, filosofi pendidikan juga berperan penting dalam mengembangkan nilai-nilai positif pada siswa. Seperti melalui pemahaman filosofi pendidikan ini, siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi filsafat dalam pendidikan, dan itu dikutip dari Meller tahun 1971. Pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang dibatasi pengalaman, tetapi masalah-masalah yang lebih luas, lebih dalam, serta lebih kompleks, yang tidak dibatasi pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan dan tidak memungkinkan dapat dijangkau oleh sains suatu usaha. Untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan tanpa menggunakan kearifan atau wisdom dan kekuatan filsafat ibarat sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk gagal. Lalu apa konsep filosofi pengelolaan pendidikan? Konsep filosofi pengelolaan pendidikan yaitu pandangan atau kerangka dasar yang digunakan untuk mengelola dan mengarahkan sistem pendidikan agar mencapai tujuan tertentu. Filosofi ini melibatkan pemikiran mendalam tentang apa yang seharusnya menjadi peran pendidikan, bagaimana pendidikan harus diberikan, dan nilai-nilai apa yang harus ditekankan dalam proses pendidikan. Ada beberapa konsep filosofi yang sering digunakan dalam pengelolaan pendidikan, contohnya seperti filosofi esensialisme. Filosofi ini fokus pada inti pengetahuan yang dianggap penting dan harus dikuasai oleh peserta didik. Dalam konsep ini, pendidikan dipandang sebagai cara untuk menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan kecakapan yang mendasar bagi kehidupan. Pengelolaan pendidikan dalam esensialisme biasanya terstruktur dan berfokus pada kurikulum yang ketat. Kemudian yang kedua ada filosofi progresivisme. Filosofi ini berorientasi pada peserta didik dan pengembangan kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Pengelolaan pendidikan dalam filosofi ini bersifat lebih fleksibel dengan pendekatan yang lebih interaktif, eksploratif, dan berpusat pada siswa. Tujuan utamanya yaitu menyiapkan siswa untuk menghadapi perubahan dan tantangan masa depan. Lanjut yang ketiga ada filosofi perennialisme. Filosofi ini menekankan pentingnya mempelajari ide-ide dan nilai-nilai yang abadi atau universal. Dalam pengelolaan pendidikan ini, kurikulum biasanya berfokus pada karya-karya klasik dan konsep-konsep filosofis yang dianggap relevan sepanjang waktu. Tujuannya adalah membentuk karakter peserta didik melalui pemahaman mendalam tentang kebijaksanaan dan kebenaran. Kemudian ada filosofi rekonstruksionisme. Filosofi ini berfokus pada penggunaan pendidikan sebagai alat untuk merekonstruksi masyarakat dan memecahkan masalah sosial. Dalam filosofi ini, pengelolaan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan individu-individu yang aktif secara sosial dan siap berperan dalam mengubah dunia menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima ada filosofi humanisme. Filosofi ini menekankan pentingnya mengembangkan individu secara holistik, termasuk aspek moral, emosional, dan sosial. Pengelolaan pendidikan dalam humanisme lebih personal dan berorientasi pada pencapaian potensi penuh setiap individu dengan penekanan pada hubungan yang mendukung antara guru dan siswa. Lalu yang terakhir ada filosofi konstruktivisme. Filosofi ini menganggap bahwa pembelajaran terjadi ketika siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan.
Dalam pengelolaan pendidikan berbasis konstruktivisme ini, peran guru adalah sebagai fasilitator yang membangun siswa dalam mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan. Tentu setiap filosofi ini menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap bagaimana pendidikan harus dikelola, dan seringkali kombinasi dari beberapa filosofi ini digunakan dalam sistem pendidikan modern untuk menciptakan pendekatan yang seimbang dan relevan. Kesimpulan yang kita dapat dari penjelasan video tersebut adalah bahwa filsafat dan pendidikan saling terkait dan mendukung satu sama lain. Filsafat pendidikan memberikan pandangan mendalam dan arahan bagi sistem pendidikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Filosofi pendidikan juga membantu mengembangkan nilai-nilai positif pada siswa, seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Kemudian setiap filosofi pendidikan seperti esensialisme, progresivisme, perennialisme, rekonstruksionisme, humanisme, dan konstruktivisme menawarkan pendekatan berbeda dalam pengelolaan pendidikan dengan tujuan menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan relevan. Filosofi ini juga bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan serta membentuk individu yang holistik dan bijaksana. So I think that's all I wanted to say. Thank you udah nonton video ini. Semoga penjelasan yang udah disampaikan dapat memberikan manfaat atau wawasan baru. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.